Assalamualaikum. Hai, hari ini saya senang banget karena kita sudah menyelesaikan satu tugas lagi fashion show, yaitu kita baru selesai melaksanakan fashion show dalam rangka launching batik Kabupaten Serang kemarin. Alhamdulillah sukses luar biasa. Nah, teman-teman penasaran kan gimana sih proses dari belum jadi, proses kreatif, proses produksi, dan juga sampai fashion show-nya. Yuk, simak terus ya. Dalam membuat sebuah koleksi, saya memulainya dari inspirasi. Inspirasi bisa datang dari mana aja. Bisa dari sekitar kita, dari alam. Karena kebetulan ini adalah batik, jadi kita memulainya dengan membaca filosofi batik yang ada di 12 motif Kabupaten Serang. Kemudian setelah mencari inspirasi, saya biasa membuat mood board terlebih dahulu untuk menentukan look yang akan tampil di baju yang kita showkan seperti apa, dan kemudian membuat siluet atau juga menentukan palet color untuk koleksi yang akan kita bawakan. Jadi setelah membuat mood board dan palet color, saya membuat sketsa terlebih dahulu, membuat sketsa, beberapa sketsa ya, mengenai koleksi baju yang akan ditampilkan. Nah, setelah membuat sketsa, baru saya mengoreksi sketsa-sketsa yang ada. Biasanya ada tambahan atau ada yang dikurangi, dan itu masih akan berubah ketika kita melihat atau mengukur model ya. Tidak selalu kita dapat model yang misalnya modelnya udah profesional. Kalau udah profesional biasanya dia sudah ada profil, udah ada nama, udah ada ukuran, sudah ada tinggi badan dan lain-lain, sampai ada warna kulit dan juga warna warna mata atau warna warna retina matanya gitu. Jadi itu sih memudahkan sekali. Nah, tetapi di perjalanan kita nggak selalu dapat yang mulus. Nah, selalu ada tantangan. Biasanya kita dapat model yang belum pro, ya berarti kita harus ngukur, harus lihat langsung karakternya seperti apa dan seterusnya, supaya nanti ketika membawakan baju desain kita itu si model tersebut merasa menjiwai dan merasa ngeblend gitu ya, ngeblend. Itu menurut saya jadi salah satu kunci keberhasilan ketika seorang model membawakan satu koleksi. Nah, kemudian setelah membuat sketsa, kita ukur modelnya sambil lihat ini kira-kira cocoknya model ini sketsa nomor berapa ya, ini baju nomor berapa, ini warnanya yang cocok yang mana. Jadi di situ juga proses kreatif terus berlanjut. Ada yang nanya, kalian kira-kira berapa lama sih proses mulai awal sampai selesai membuat desain baju? Nah, sebetulnya tergantung pesanan. Ada fashion show yang memang kita diminta untuk membuat fashion show dengan tema tertentu, dengan kain tertentu, dengan motif tertentu. Nah, kalau kasusnya seperti ini, itu biasanya kita ngikutin deadline-nya mereka. Tinggal misalnya di awal dikomunikasikan, deadline-nya waktunya sekian. Misalnya paling sedikit sih kita bisa ngerjain paling cepat itu 2 minggu. 2 minggu itu ketika semuanya sudah ready ya. Kain sudah ada, kain mix buat mix and match juga sudah ada, ukuran model sudah ada. Kita tinggal bikin sketsa atau gambar kerjanya, itu insya Allah bisa kita kejarin dalam waktu 2 minggu. Tapi ada juga tipe
yang kita mau fashion show dengan koleksi kita sendiri. Nah itu sih lumayan makan waktu yang cukup lama, bisa jadi 2-3 bulan bahkan lebih, bahkan bisa sampai 6 bulan, tergantung dari tingkat kesulitan dan tema apa yang mau kita bawakan. Ya di situ terkait juga ada idealisme. Kita biasanya kesulitannya sih mencari bahan, jenis bahan yang cocok, terus kalaupun ada bahannya, warnanya buat mix and matchnya, terus juga aksesorisnya. Dan setelah jadi nggak bisa langsung langsung di-show-kan. Kita juga kan ada proses namanya fitting ya, fitting dengan model seperti itu. Setelah fitting bisa juga kita melakukan sesi foto ya, buat kenang-kenangan, buat di katalog atau lookbook. Itu juga berpengaruh terhadap durasi pengerjaan baju fashion show itu sendiri. Nah ada pertanyaan, teh jenis bahan apa aja sih yang biasanya dipakai buat fashion show? Tergantung ya, jadi tergantung dari tema yang mau kita bawakan. Looknya mewah atau looknya modest fashion, etnik, klasik, atau seperti apa. Nah itu juga akan sangat berpengaruh, tema ini sangat berpengaruh terhadap pemilihan bahan atau kain yang akan kita gunakan. So kalau teman-teman nggak mau pusing, nggak mau ada kesulitan yang berarti, teman-teman harus menentukan tema dari awal dulu. Kalau kita bikin bajunya dulu, itu nanti akan bingung menentukan tadi warna, terus juga looknya, terus juga jenis bahannya. So penting banget jangan lewatin proses kreatif dari menentukan tema dan warna yang akan ditampilkan seperti apa. Mengenai modelnya itu gimana tuh? Siapa sih biasanya yang membawakan baju fashion show kita? Banyak banget yang bisa jadi model, teman-teman. Kita pernah mencoba tidak hanya model pro, tetapi juga kita pernah mencoba model yang membawakan baju kita itu dari istri wali kota, bupati, gubernur yang ada di daerah itu. Jadi tergantung temanya ya, tergantung juga tujuan atau goals yang ingin dicapai di fashion show tersebut. Mostly memang model pro, tapi ada juga yang misalnya ada Kang Nong atau akang teteh yang ada di daerah tersebut. Nah tentunya ada perbedaan dari sisi sesuai pengalaman ya, dari sisi dengan bedanya dengan model pro dengan model yang dari akang teteh atau Miss and Mister gitu. Itu biasanya dari sisi time managementnya mereka ya. Yang kedua juga komitmen, terus juga mungkin dari sisi performance ya. Maksudnya performance-nya adalah ketika model pro akan berbeda karena mereka sudah profesional sekali ya, sudah terlatih, sudah terbiasa, dan nggak terlalu sulit untuk mengarahkan. Kita tinggal minta nanti pengennya nanti dibawakannya seperti ini karena bajunya ini karakternya seperti ini. Nah mereka akan paham dan tinggal jalan aja. Kalau model pro ditinggal juga ibaratnya itu bisa jalan sendiri. Nah akan berbeda ketika modelnya kita libatkan model yang hasil seleksi dari salah satu seperti Kang Nong, akang teteh tadi, encang-encing gitu. Akan berbeda dari sisi time management, terus juga kita harus betul-betul briefing dulu, dijelaskan secara detail
goals dan lain. Nah, itu tadi teman-teman cerita yang bisa saya share, pengalaman tentang fashion show. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, yang belum kita jelaskan di sini, silahkan chat di kolom komentar. Jika ada saran dan masukan, silahkan juga disampaikan di kolom komentar. Semoga videonya bermanfaat. See you next video.